Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan sopir angkot di Balikpapan berdemonstrasi menuntut aktivitas bus kota dihentikan. Petugas gabungan di Samarinda bersikap tegas, kendaraan yang diparkir di tempat terlarang digembok dan pemiliknya ditilang. Warga Muso Salim rela antre demi mendapatkan bubur Asyura dari Langgar Al-Falah. Sejumlah mobil yang diparkir di tempat terlarang ini diberi stiker peringatan oleh petugas dari Dinas Perhubungan Samarinda Rabu siang. Bahkan beberapa di antaranya digembok peleknya hingga kendaraan tersebut tak bisa dikendarai. Pihak Dinas Perhubungan menyatakan, tindakan yang dilakukannya ini berlaku terhadap kendaraan yang diparkir di tempat terlarang. Salah satunya yakni kawasan Jalan Insinyur Juanda Samarinda Ulu. Penggembokan itu tujuannya agar pemilik bisa bertemu langsung dengan petugas untuk menjelaskan alasannya memarkirkan di tempat terlarang tersebut. Jadi memang dari kami dari Dinas Perhubungan selalu mengadakan kegiatan patroli bersama tim penderek. Penggembokan ini biasanya kalau memang kondisinya kita pengen ketemu dengan pihak pengendara. Pemilik kendaraan kan biasanya tidak ada di tempat, sehingga kita lakukan penggembokan apabila memang ini diperlukan mereka untuk bertemu seperti itu. Polisi lalu lintas yang ikut turun ke jalan juga bersikap tegas. Pelanggar dijatuhi sanksi berupa tilang. Petugas menyebut tindakannya ini selaras dengan pelaksanaan Operasi Patuh Mahakam 2024. Untuk tindakan di lapangan selama Operasi Patuh, kita lebih mengacu terhadap 9 prioritas pelanggaran, di mana salah satunya termasuk rambu, Pak. Jadi kita bekerja sama bersama instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk penertiban jalan di wilayah Kota Samarinda, salah satunya Jalan Anggi tadi Pak, termasuk kawasan tertib lalu lintas di Jalan Juanda ini depan imigrasi. Nah, apabila petugas Disub sudah melakukan penindakan seperti pencopotan petil, penggembosan, dan penggembokan, ternyata kesadaran masyarakat masih kurang, kami sebagai petugas Polri berhak melakukan penindakan berupa tilang, Pak. Agar terhindar dari sanksi, pemilik kendaraan diimbau tidak parkir di tempat terlarang. Peringatan tersebut diberikan karena petugas akan meningkatkan operasi di kawasan tertib lalu lintas. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sungai kecil yang baru ini dibuat untuk mengurangi ancaman banjir di wilayah Sungai Siring, Samarinda Utara. Sejatinya kawasan ini sudah memilikinya, namun sejak pembangunan bandara, sungai kecil tersebut menghilang. Itu menyebabkan banjir di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD menyatakan, pengerjaan ini diawali investigasi pasca banjir di Sungai Lantung awal Juli 2024. Dari sini diketahui penyebab banjir adalah hilangnya aliran air. BPBD selanjutnya mengajak Balai Wilayah Sungai Wilayah 4 membuatkan aliran agar ancaman banjir tidak semakin parah. Ini sebetulnya kita dari hasil investigasi yang pada tanggal 7 Juli itu banjir di wilayah Sungai Lantung di RT 5. Nah, setelah dilakukan penelusuran memang ternyata
ada sekitar 500 meter sungai di samping bandara ini memang tertutup atau tidak ada sungai sama sekali, sehingga alirannya itu ya lari ke pemukiman, ke lahan pertanian gitu. Nah kemudian ternyata sudah dalam perencanaan BWS wilayah 4. Nah ini mulai 4 hari yang lalu ditindaklanjuti penanganan dari bawah, yang kurang lebih nanti kalau sudah sampai titik akhirnya itu 4 km. Lenyapnya aliran air di kawasan tersebut juga diakui warga. Sebelum bandara dibangun, kawasan ini terdapat Sungai Loliang yang menembus ke Sungai Karangmumus. Alirannya tidak lagi normal setelah tertutup timbunan material bandara. Samping bandara ini dulunya tertutup oleh bandara, ini proyek bandara. Oke, artinya ada sungai sebelumnya atau gimana, Pak? Ada namanya Sungai Loliang dan tembus dia dengan muaranya Sungai Karangmumus. Oke. Nah itu jadi satu, nanti tembusnya ke muaranya Sungai Pampang, jatuh jembatan. Jadi setelah bandara ini dibangun, sungai yang ada itu Ditutup Pak. ditutup. Ditutup. Artinya tidak ada untuk aliran sungai lagi dong, Pak? Tidak ada, bandara tidak membuatkan aliran itu. Gitu. Jadi dampaknya dari itu, Pak? Ya akhirnya tenggelam lah, sawah-sawahnya orang, tanamannya orang yang sudah pohon salak yang ratusan pohon segala macamnya hancur Pak. Sungai kecil yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai ini panjangnya 4 km. Diharapkan banjir tidak lagi menghantui warga di kawasan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jembatan ini merupakan akses menuju ke resor di Pulau Derawan. Bangunan yang sudah lama berdiri dan didirikan oleh almarhum Mas Juni, Bupati Berau itu kini terancam. Ini karena ada pihak yang mengklaim jika lahan tersebut miliknya. Kepala Bidang Aset Daerah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wahid Hashim menyatakan lahan tersebut awalnya milik pemerintah daerah dan dialihkan kepemilikannya kepada Mas Juni. Keputusan itu dibuat secara tertulis di masa kepemimpinan Makmur HAPK. Jika kemudian ada pihak yang mengklaim lahan tersebut, maka BPKAD siap mengungkap data dan fakta sebenarnya. Pemerintah daerah telah secara resmi dan legal melakukan pengalihan status kepemilikan ini kepada almarhum Pak Mas Juni melalui surat keputusan Bupati Berau kalau tidak salah tahun 2011-2015. Ini kan berarti bahwa yang dijual pemerintah itu adalah aset daerah. Namun kemudian muncul satu perkara, ada pihak lain yang menggugat bahwa lahan yang dijual pemerintah daerah itu adalah lahannya. Maka ini masuk ke perkara perdata. Tentu adil bagi kedua belah pihak untuk saling membuktikan di proses yang akan kita tempuh, baik itu jalur non litigasi maupun jalur litigasi. Namun sekiranya nanti ada perkara ini masuk ke proses pengadilan, pada prinsipnya pemerintah daerah menghormati proses hukum yang berlaku. Proses pengadilan sudah berlangsung dan dimenangkan oleh penggugat. Pihak ahli waris masih berupaya melalui peninjauan kembali. Itu dilakukan untuk mempertahankan aset milik pemerintah daerah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.